Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin jami'il habaib wal asatid wal masyayikh wa nakhus bi dzikri al mukarram akhina al karim Kiai Muslim Sa'id, Mudirul Ma'had Ar-Rahmaniyah, seluruh jajaran para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tidak mengurangi sedikit rasa hormat dan ta'zim saya, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirahnya Allah serta syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan harapan-harapan tersebut tercurahkan kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Allahumma amin. 7 menit mungkin dianggap terlalu singkat saya untuk menyampaikan perkara besar ini. Tapi yang namanya acara ini, mau kiai, mau habib, presiden sekalipun wajib tunduk kepada MC, Master of Ceremony. Kalau MC-nya sudah membatasi segitu, ya harus segitu. Dalam forum bahsul masail, mau soheh apapun itu, mau sohehnya, rumusnya, seluruh, apalagi peserta, alim seperti apapun, kalau moderatornya yang mengatur, ya kata moderator begini, ikut semua. Malam ini saya ikut, ada MC-nya. Tapi jangan salahkan saya kalau sekiranya ini tidak terlalu tuntas. Onan cek singkat ya betong menit. Maka tidak usah terlalu berpanjang, tidak usah terlalu bercakap banyak. Baik, saya tidak mengerti malam ini ternyata majelisnya luar biasa, dan majelis ini dianggap majelis burdah, majelis burdah. Karena saya tidak paham, jujur saja saya tidak tahu acaranya apa, setahunya hanya harlah majelis salawat katanya begitu. Informasi dari korlap saya Al-Mukarram Bang Sarilan itu. Dan dia kata ada kesalahan, beliau yang bertanggung jawab. Terus ada pencak silatnya katanya. Saya kira hanya kayak macam kohwa itu. Nah baik, karena saya diminta untuk menceritakan sejarah singkat tentang serakal kan. Serakal. Saya perhatikan dari awal sampai akhir tadi, apa acara-acaranya, manual acaranya, terus di majelis ini yang sering dibaca dari awal sampai akhir apa? Oh ya. Pertama sedikit ini bahasa tawaddu'nya Kiai Muslim Sa'id. Mungkin beliau tidak akan pernah memberikan pemahaman atau menegur dari jemaahnya karena khawatir yang pertama muhibbin dulu. Tapi saya akan beri sedikit saja. Pertama, kalau hadrah seperti ini bukan namanya tawassul. Saya cross check sedikit ya. Ini bukan tawassul. Tawassul itu biasanya menggunakan ya ida atau ya munada. Ya Rasulullah tawassul. Atau bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim mim bani alawi. Ini tawassul begitu. Biasanya pakai ba oh ya. Ya Abta wa ya Anja wa ya Sadat wa ya Abad wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahli bad ya Allah. Itu tawassul. Nah kalau ini apa namanya? Ini namanya ihda'us sawabil qiraah. Mengirim hadiah bacaan. Apa bacanya terserah, mau selawat boleh, Fatihah boleh, Yasin boleh. Ini namanya ihda'us sawabil qiraat, menghadiahkan bacaan sama. Jadi kalau disebut nanti tawassul seperti ini, mohon maaf nanti dianggap oleh orang yang alim, yang paham-paham, tak pas. Ini namanya ihda'us sawabil qiraat, menghadiahkan bacaan. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kalau tawassul ada bacanya, Allahumma inni natawassalu ilaik bijahi Nabiil Mustafa, itu tawassul. Atau natawassal bil khubabah, itu kan natawassal bil khubabah, kami bertawassul kepada Sayyidatina Khadijah, wal batulil mustatabah, dan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu namanya tawassul.
Nah, kalau ini namanya ihdaus sabil qiraatil Fatihah. Cukup satu saja. Karena pada kesempatan ini saya minta waktunya hanya 7 menit. Ini yang pertama. Yang kedua, saya dengar bacaan tadi ketika mahallul qiyam. Mahallul qiyam bahasanya itu adalah burda. Itu saya dengar itu bukan bagian dari burda. Mahallul qiyam yang dibaca tadi itu ya waliyal hasanati, itu bacaan salah satu qasidah bab di dalam maulid namanya Syaraful Anam, karya daripada Sayyid Ahmad Qasim. Jadi Syaraful Anam itu karangan daripada Syekh Ahmad Qasim. Jadi macam-macam maulid itu, mulai dari zaman dulu sampai sekarang banyak. Yang kontemporer ada Simtud Duror, karya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada Dia Ulami, karya daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Masing-masing maulid memiliki latar belakang sejarah kenapa ada sebab adanya penulisan maulid. Contoh, Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, yang menulis juga Manaqib Al-Lujani, yaitu Manaqib Sultan oleh dia Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau Sayyid. Nah, itu Al-Barzanji. Itu asbab bulannya Al-Barzanji itu ditulis ada sayembara untuk menambah muhibbin rasa cintanya kepada umatnya Rasulullah SAW di Mesir. Jadi siapa yang bisa menulis nasar yang paling terbagus tentang biografi Rasulullah SAW, perjalanan sirah, riwayat hidup Rasulullah, maka dia pemenangnya. Singkat cerita, pemenangnya Sayyid Al-Ja'far Al-Barzanji. Nah itu, jadi kalau mau tanya Maulid Al-Barzanji itu berdasarkan sirah, bicara tentang sirah, tentang riwayat Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di situ ittifaq ulama ahli tarikh sepakat bahwa Rasulullah adalah Bani Adnan. Maka ada tawassul kepada Syekh Abdul Qadir bi Rasulillahi wal Jilani wa rijalin min Bani Adnani salakum fi manhajir rahmani bi Rasulillahi wal Jilani. Itu tawassulnya kayak gitu. Ada Bani Adnan. Tapi dari Adnan sampai ke atas ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat, ulama ahli tarikh siapa bin Rasulullah Adnan ke atas. Tapi kalau sampai Adnan, ittifaq ulama ahli tarikh seperti itu. Nah, kalau berbicara Maulid Al-Barzanji berarti berjalan siang. Ada lagi ulama menulis maulid berdasarkan isyq, rasa rindunya ke Rasulullah SAW. Seperti apa? Simtud Duror. Simtud Duror itu ditulis tidak sembarangan. Tidak sembarangan itu karena memang rasa muhabbahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai dalam satu riwayat tidaklah beliau menulis maulid daripada Simtud Duror melainkan ditalkin langsung kepada Sayyidul Wujud Fakhrul Wujud Muhammad bin Abdullah. Jadi dihadapkan ke Rasulullah SAW. Maka akan lain kalau berbicara tentang itu. Kenapa disebut serakalan? Karena memang ada makna asyroko di situ. Asyroko, kata asyroko itu artinya mencorong, bersinar. Maka karena orang-orang Madura, mohon maaf, dalam merengkona, asyroko terlalu sulit, lisikol, berat terhadap lisannya, maka disebut serakal, serakalan. Maka tadi yang dibaca tadi itu bukan Maulid Al-Barzanji tadi yang dibaca itu, bukan Ad-Dibai, bukan Simtud Duror, tapi itu satu di antara salah satu pasal dari Maulid namanya Syaraful Anam. Tapi orang kalau tidak baca Al-Barzanji kayak begitu, tidak membaca Mahallul Qiyam kayak begitu, dianggap kurang sah. Sebagaimana kalau di lingkungan orang Madura, amolot tak mau pihubbi Sayyidina Muhammad, tidak membaca pihubbi Sayyidina, dianggap lah kurang sah, kurang pas. Padahal anda kata pihubbi Sayyidina Muhammad itu dibaca di luar maulid itu, di bulan Rabiul Awal, boleh-boleh aja. Pihubbi Sayyidina Muhammad, nurul badril huda mutammam, qalbi yahinnu ila Muhammad, ma zalami wujdihi mutayyam, mali habibun siwa Muhammad, khairul rasulin nabil mukarram. Boleh-boleh saja, ada apa-apa. Andai kata malam ini baca itu boleh. Akan tapi karena umumnya orang kalau membaca itu ditandai, rata-rata dibaca di bulan Maulid, artinya Rabiul Awal. Tapi yang jelas, apapun bentuknya saya tidak pernah menyalahkan tertibnya. Walaupun sebenarnya kalau diambil sirnya, asrornya, rahasia di dalam setiap maulid itu punya rahasia. Setiap maulid diciptakan itu punya rahasia tersendiri, ditulis itu punya latar belakang tersendiri. Sebagaimana solawat-solawat itu punya rahasia tersendiri.
Kenapa ditulis? Nah, makanya ada ulama mengatakan campur-campur. Mun baca burda, selesai burdanya. Mun mau baca al-berjanji, selesai al-berjanji. Mun mau baca dibai, selesai dibain, campur-campur. Ada ulama yang terlalu saklek seperti itu. Dikarenakan apa? Ulama berpendapat karena itu yang menulis tidak sembarangan. Masing-masing pasal itu melalui perenungan dan mungkin udah istikharah, bahkan punya pengalaman spiritual sendiri, sehingga jangan dicampur-campur karena ini punya rahasia sendiri. Begitu bahasanya begitu. Tapi ulama-ulama ada lagi yang mengatakan lo panapa, tidak masalah. Paling penting untuk menumbuhkan muhibbinnya sejuk kepada masyarakat. Masalah lahumnya, lahannya, artinya nada-nadanya dipasrahkan. Seperti tadi ya Nabi salamnya diselingi dengan afdhalun nabi Nabi Muhammad Sayyidul Ayam Lailatul Jum'ah. Itu sisipan-sisipannya saja di dalam untuk mempermudah orang-orang memahaminya. Tapi yang jelas kalau al-berjanji mahallul qiyamnya bukan pakai begitu. Kalau syaraful anam berdirinya mahallulnya qiyamnya pakai ya Nabi sallam yang ini. Tapi kalau al-berjanji, kalau mahallul qiyamnya pakai wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un, itu berdirinya. Kalau ad-dibai berdirinya bukan pakai wa muhayyam, bukan pakai ya Nabi sallam. Berdirinya kalau ad-dibai itu dengan tala'al badru alaina. Jadi masing-masing maulid itu ada cara berdirinya sendiri-sendiri. Kalau simtudurur cara berdirinya kayak macam asyraqal qaunub bihad. Itu cara berdiri. Tidak bisa membaca simtudurur mahallul qiyam terus dibaca ya Nabi salam alaika terus ya waliyal hasanat, itu bukan. Itu pakemnya di Maulid Syaraful Anam. Nah, terus kalau Qasidatul Burdah, saya bilang tadi, Qasidatul Burdah itu pun punya latar belakang. Yang menulis Qasidatul Burdah ini adalah Syekh Syarifuddin Al-Busiri sana. Beliau itu di Mesir, makomnya di Alexandria sana, Mesir sana. Nah, beliau itu pun menulis burdah itu punya sejarah singkatnya. Beliau Allah diuji, coba oleh Allah diuji dengan stroke, tidak bisa berjalan. Maka di dalam kegalauan beliau itu rasa mahabbah cintanya ke Rasulullah SAW menulis qasidah. Qasidah burdah itu tidak dikenal dengan qasidatul burdah, namanya qasidatul mim. Kenapa disebut mim? Akhirannya huruf mim semua. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin min ahwali muqtahimi. Ya Rabbi, boleh baca ya Rabbi, boleh baca ya Rabbaba. Ya Rabbi ya bisa. Itu ini ilmu nahwu ini. Ditanya sama beliau. Dalam ilmu alfiyah, gramatikal Arab boleh membaca ke abdi, 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 abdi. Bisa dibaca 5. Rabbi, Rabba, Rabbiya, Rabbiya, bisa itu. Oh, kalau ada orang baca kok ya Rabbi bil Mustafa, boleh. Ya Rabbi bil Mustafa, boleh. Asalkan tahu caranya. Sama dengan orang membaca bismillah. Bismillah itu kan bisa dibaca 9. Boleh dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Marfu'ul awwali marfu'u sani ay ar-rahmanur rahimu. Marfu'ul awwali mansubu sani ay ar-rahmanur rahim. Marfu'ul awwali majruru sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awwali marfu'u sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awwali mansubu sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awwali majrur sani ay ar-rahmanur rahim. Majrurul awwali marfu'u sani ay ar-rahmanir rahim. Majrurul awwali mansubu sani ay ar-rahmanir rahim. Majrurul awwali majruru sani ay ar-rahmanir rahim. Boleh saja ortoka. Ketika ditanya baca bismillahirrahmanirrahim, kau ngerti. Oh, ya takdir dia dan itu. Itu kalau ngerti ilmu nahwu, gramatikal Arab. Kudu ngaji. Ngaji. Tanya pondok ini dibantu. Nanti kalau pondok ini berhasil, Pak, insyaallah anak-anak kita ini ngerti. Ilmu banyak. Nanti dari ilmu nahwu, ilmu ya nurul aini, betul.
pendengaran betul, tapi kalau dalam tarkibnya lo keliru, agak keliru. Kalau ada orang baca marhaban ya nurul aini, kalau yang pernah ngaji nahu pasti tidak pas itu. Yang benar ya nurul aini. Kenapa dibaca nurul bukan nurul? Karena ya munada bertemu dengan tarkib idhofah, mudhofnya kudu mansub. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu bisa diketahui kor ngaji. Kalau ngaji paham. Tapi kalau yang tidak paham, erok salfari, tidak ada masalah. Karena ada di telinga. Bisa dipahami semua ya. Ini kalau dikatakan saya kultum 7 menit, saya belum bisa mengarahkan tentang makna daripada qasidatul burdah. Jadi maka tadi qasidatul burdah itu nama lainnya adalah qasidatul mim, karena akhirannya mim terus. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazata jam'an jarami muklatim bidami mim mim mim. Apa mim itu? Muhammad. Akhirannya mim, cintanya qasidatul burdah, cintanya Syekh Busiri terhadap qasidatul burdah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menulis syair-syair, akhirnya berubah mim 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 menjadi Muhammad. Bisa dipahami semua ya? Ini singkat cerita. Nanti insyaallah beliau sendiri yang akan mengupas. Bisa membeli, nanti ada kitab syarah daripada qasidatul burdah. Ada syarahnya, nanti bisa dibaca setiap malam Selasa. Kalau mau mengetahui lagi rahasia-rahasia di balik qasidatul burdah, macam-macam faidilahnya luar biasa. Insyaallah dengan waktu yang terbatas ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, dan yang paling terpenting mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kisah jadi itu bisawas pematur darbatan kaudah menabi benar orang lokat ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.